Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kemerdekaan Indonesia memang tidak lepas dari lahirnya Pancasila. Kedua peristiwa ini saling berkaitan erat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada masa menjelang kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Karena itu, diperlukan dasar negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk BPUPKI pada 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Pada sidang BPUPKI ini menjadi awal lahirnya gagasan Pancasila. Dalam sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa membahas dasar negara Indonesia. Tiga tokoh yang merumuskan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Muhammad Yamin menyampaikan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 yang berbunyi Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Sosial. Supomo menyampaikan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 yang berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan rumusan dasar negara yang diperkenalkannya dengan nama Pancasila dengan 5 dasar utama, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan, sehingga pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Panitia ini menyusun naskah Piagam Jakarta yang menjadi rancangan pembukaan UUD 1945 dan memuat rumusan awal Pancasila. Sila pertama saat itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menunjukkan adanya semangat gotong royong dan toleransi karena para tokoh dengan latar belakang berbeda mau duduk bersama untuk mencari dasar negara yang bisa diterima semua golongan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
serta mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan sila pertama kemudian disempurnakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar sesuai dengan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Dari proses lahirnya Pancasila, tampak jelas nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi bangsa. 1. Nilai ketuhanan, artinya para pendiri bangsa menghargai perbedaan agama. Kedua, nilai kemanusiaan, yaitu semua tokoh berjuang tanpa memandang suku atau golongan. 3. Nilai persatuan, karena mereka mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. 4. Nilai kerakyatan, artinya setiap keputusan diambil lewat musyawarah. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial, karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bagi generasi-generasi muda, dari peristiwa lahirnya Pancasila, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tetapi kekuatan jika disatukan dengan semangat persatuan. Musyawarah dan toleransi adalah kunci dalam membangun bangsa, serta cinta tanah air dan tanggung jawab bersama harus tetap terjaga. Dengan mengamalkan Pancasila, generasi muda bisa menjadi generasi yang toleran, adil, berakhlak, dan cinta Indonesia.